ثبتوا أقدامكم في البس FM التثقيف وتطمين. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan setia semua. Nah, kembali lagi di podcast Elbas nih. Nah, pada segmen kali ini ataupun kesempatan kali ini di podcast kita kembali lagi di ruang komunikasi nih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang seputar komunikasi dan tentunya tentang seputar radio juga nih ya. Karena juga isi dari konten ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek siaran radio, tentunya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya, itu ada pemandu lain. Nah, pada hari ini perdana nih rekan An memandu podcast Elbas pada kesempatan kali ini ya. Nah, seperti biasa juga nih rekan setia semua, rekan An tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, yang sangat-sangat fenomenal. Sudah sangat malang melintang di dunia radio ya. Nah, ada Mem Wardan ya. Apa kabar nih Mem Wardan? Iya, alhamdulillah baik. Assalamualaikum rekan Andrea. Semangat pagi menjelang siang ini ya. Iya. Iya, wah ini disertai background lain ya. Oke. Ya, semoga rekan Andian dan juga untuk pendengar setia ya, rekan setia radio podcast ya. Podcast Elbas. Karena mirip ya podcast sama, karena kita bersiaran juga ya, jadi pendengar juga jatuhnya ya. Pendengar podcast Elbas, baik untuk kalangan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam atau KPI yang sedang mengambil mata kuliah praktek siaran radio, maupun juga untuk pendengar atau rekan setia yang secara umum dan tidak sedang mengambil mata kuliah. Benar ini juga ya. Tapi tertarik dengan hal-hal yang berbau penyiaran. Ya, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah nih ya. Ya walaupun ini sebenarnya sudah mana itu sehat ya, katanya aja sehat. Tapi nggak apa-apa ya dengan kita alhamdulillah sehat. Jadi semacam memotivasi ke tubuh, pikiran, badan bahwa walaupun sedang tidak enak badan, misalnya menjadi energi gitu ya. Di sugesti gitu ya. Iya, itu kelebihan penyiar itu begitu ya. Sakit ngakunya tidak sakit ya. Nah, rekan Aldian, apa nih yang mau kita bahas? Nah, kita akan bahas tentang radio programming. Namun sebelumnya kita mungkin perlu terlebih dahulu tahu ya, memang standar-standar pengoperasian atau singkatan itu SOP kalau kata-kata gaulnya gitu ya. Nah, ini apa aja nih Mem SOP di radio agar sebuah radio itu bisa beroperasi? Oke. Jadi kita langsung ya ini ya. Ya, sebelumnya sekali lagi semangat pagi semuanya, karena memang walaupun mau pagi, siang, malam, enaknya kita semangatin terus dengan pagi ya. Nah, seperti tadi kata rekan An ya, cukup dua huruf. Kalau kita pada podcast kali ini ya akan membahas tentang radio programming ya, pemrograman radio, dan sebelumnya tentang SOP ya, atau itu semacam rule of the game-nya. Oke ya, rule of the game, benar ya. Jadi SOP itu kan standar penyusunan atau standar operasional radio itu seperti apa, standar mulai dari standar bahasa atau mungkin kata-kata apa yang harus diucapkan gitu ya. Kemudian nanti juga format dia dalam bersiaran dalam 1 jam, misalnya dalam setengah jam itu seperti apa. Nah, itu kan tidak lepas dari yang namanya secara umum kita sebut dengan SOP-nya ya, atau rule of the game alias aturan main. Gitu ya. Bahasa simpelnya aturan main. Nah, kalau kita bicara SOP, tadi sekali lagi di sini termasuk persoalan standarisasi kata. Ya, ini mudah-mudahan suaranya tetap bisa prima ya, walaupun mohon maaf yang mendengarkan jadi harus menikmati suara bindeng, bukan bindeng ya. Suara lain ya, nuansa lain, mudah-mudahan tetap nyaman dan ilmunya tetap bisa diserap ya. Iya. Jadi pembuatan SOP siaran radio itu meliputi
misalnya stasiun ID-nya ya. Identitas ya, identitas penyebutan radionya ya, stasiun ID. Kemudian ada yang disebut dengan stasiun call-nya atau audience call. Jadi stasiun call itu sama dengan audience call ya. Penyebutan untuk audiensnya itu seperti apa para pendengarnya ya, Mem. Iya. Kemudian ada lagi yang namanya tagline ya. Kemudian ada lagi namanya jingle. Tuh, jadi komponen-komponennya itu bisa dibilang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Jadi ada ya komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah radio, dan itu menjadi brand ya, gunanya bisa menjadi brand image dari suatu radio atau penguatan dalam bersiarannya sebuah radio gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya log iklan atau traffic ya, lalu lintas iklannya. Kemudian juga ada yang disebut dengan format clock. Nah, itu dalam satu putaran itu apa saja yang harus ada ketika seorang itu bersiaran ya. Nah, ini SOP sederhana yang harus diketahui oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktik siaran ini. Bukan tidak mungkin nanti akan benar-benar menseriusi bekerja di dunia penyiaran atau merambah ke dunia penyiaran, atau juga ingin membuat radio ya, siaran ya. Oke. Nah, misal kita mulai nih, kita akan mengkaitkan dengan Elbas sendiri kan, gitu ya. Karena kita di sini di bawah naungan Elbas kan. Juga, ya. Nah, misal di sini yang harus kita ketahui tadi adalah stasiun ID-nya. Ya, jadi stasiun ID atau stasiun identity ya, atau spot identitas radio. Ini istilah yang digunakan ya sesuai dengan namanya untuk identitas stasiun radio ya. Jadi harus ada identitas untuk penyebutan pada saat bersiaran yang dan itu harus disampaikan berulang-ulang ya dalam format siarannya. Itu tadi untuk menanamkan brand image atau pencitraan dari sebuah radio itu di kalangan pendengarnya. Nah, itu ya di pikiran pendengar. Misal di kita nih ada radio kita dulu ya. Jadi kalau kita stasiun ID-nya itu adalah ada nama ya, namanya Elbas, kemudian diikuti dengan frekuensinya ya. Jadi Elbas 97.6 FM. Atau memang kita di Elbas ini sering sekali ada dua penyebutan yang silih berganti ya. Jadi kadang Elbas 97.6 FM atau 97.6 Elbas FM. Nah, di radio-radio lain juga begitu. Coba didengar misalnya kita nggak usah ambil radio Bengkulu ya. Radio Jakarta misalnya ya. Jadi ada Radio Ardan misalnya. Ardan ini frekuensinya 105,9. Mungkin mereka penyebutannya dengan koma. Jadi kita pakai poin ya. Jadi misalnya Ardan Radio Bandung 105,9 atau 105.9 FM. Nah, itu ya namanya Ardan Radio Bandung. Lengkap. Kemudian ada frekuensinya. Penyebutan frekuensi. Atau ada juga diawali dengan frekuensi dulu ya. 98.7 Gen FM Jakarta gitu ya. Ini namanya stasiun ID. Stasiun ID ya. Identitas radio. Dan kita adalah Elbas 97.6 FM ya. Oke, nah kemudian berikutnya adalah stasiun call ya, atau audience call. Sapaan untuk audiensnya. Para pendengar ya. Apa coba Andrian? Kalau kita itu ada rekan setia ya. Ya, rekan setia. Jadi penyebutannya makanya kalau lengkap Elbas 97.6 FM rekan setia gitu ya. Rekan setia adalah audience call-nya atau stasiun call. Kemudian stasiun ID-nya adalah Elbas 97.6 FM ya. Ya. Nah, itu ya baru dua ya. Kemudian kita masih lanjut ya ini ya. Mohon nanti dikasih kode biasa ya kalau narasumber itu. Kalau tidak dikasih kode suka bablas ya. Nah kemudian ada lagi tagline namanya ya. Nah ini dia. Tagline ini sama seperti slogan. Kita punya slogan juga ya, namanya tagline. Jadi tagline ini berfungsi. Kenapa sih harus ada tagline? Jadi komponen-komponen ini sebenarnya kalau digabung ya menjadi satu brand untuk mengkomunikasikan supaya kita punya nilai jual, gitu ya. Nilai jual atau nilai tambah bagi sebuah radio. Nah, selain itu dengan tagline itu juga bisa mengkomunikasikan visi dan misi dari radio itu sendiri. Misal ya, ada tagline Radio Musik Indonesia. Misalnya ini tagline dari Radio Kencana 98,6 FM.
tagline-nya Radio Musik Indonesia atau ada Barometer Musik Indonesia. Oke, nah, gitu kita ya. apa nih tagline-nya? Nah, kita ini setia di udara, indah di hati ya. Berarti kan harapannya dari visi misinya ya udah kita ini harusnya ya idealnya ya setia di udara, indah di hati dengan kita setia dengan pendengar, hadir setiap saat gitu ya sesuai dengan jam tugasnya. Maka yang sampai ke pendengar itu akan selalu indah-indah ya. Oke. Nah, ini tidak lepas selain suara penyiar yang yang menjadi pendukung utama juga adalah komponen yang tadi gitu ya. Oke. Komponen dalam sebuah SOP. Nah, ya stasiun ID-nya, kemudian audience call ya, kemudian ada yang namanya tagline-nya. Nah, ini ya. Cerahnya sinar mentari beriring dengan langkah yang pasti, senyum tersirat di wajah mereka yang siap menggali ilmu demi agama, bangsa dan negara. Para ustadz dengan bangga mempersembahkan pengabdiannya. Dengan kitab dan pena di genggaman, mereka siap menciptakan kader masa depan. IAIN Bengkulu, pencetak generasi Qurani. Hey Jack, ya? Hari libur gini, cabut yuk. Enggak, ngirit bensin nih. Nyokap belum transfer dokat bulanan lagi. Ya udah, gimana kalau kita nonstop nonton TV? Filmnya bagus-bagus loh. Gublak deh. Yang ada, ntar ibu kos nyap. Gara-gara tagihan listriknya naik. Terus, ntar bayar kosnya dinaikin. Ogah, terus ngapain dong kita? Bete nih. Bentar. Haha, dah kelar gue benerin nih radio. Enakan gini men, dengerin radio, baca komik setumpuk, sambil minum kopi susu. Irit listrik lagi. Wah, setuju. Tapi kopi susunya mana? Ya, lu yang bikin. Sekalian gue juga dibikinin. Pakai gelas yang gede ya. Yuk, hemat listrik, matikan TV, nyalakan radio.